Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para santri Baitul Quran di mana saja kalian berada di seluruh negeri Indonesia ini, yang sedang berada di rumah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Allah Subhanahu wa taala jaga, dan apabila ada yang terkena musibah, Allah segera angkat musibahnya. Allah perbaiki lagi kehidupannya. Mari kita doakan juga sama-sama beberapa daerah saudara-saudara kita yang Allah uji dengan beberapa bencana. Semoga Allah angkat bencana tersebut, Allah mudahkan hidupnya kembali seperti sedia kala. Para santri Baitul Quran, khususnya kelas 2A, kemarin kita Ustadz sudah mengatakan bahwasanya pada semester inilah baru kita memasuki pelajaran ilmu nahwu, dan tepat kemarin kita sudah membahas pembahasan yang pertama, itu tentang frasa kalau dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Arabnya tarkib, ya, tarkib. Nah, ini kalau dalam kitab Muntaha menjadi pintu dari ilmu nahwu tersebut, tarkib atau frasa. Apa itu frasa? Susunan dua kata yang bukan merupakan kalimat sempurna. Nah, kemarin kita sudah bahas tarkib idhofi, ya. Hari ini tarkib idhofi dan tarkib isnadi, ya, kemarin. Nah, hari ini Ustadz tidak hendak untuk menyampaikan sesuatu yang baru, tapi Ustadz ingin masuk, kita sekarang mempraktekkan kitab yang satu ini, yaitu Tadribat Muntaha. Tadribat Muntaha, ulangan-ulangan atau ujian-ujian atau praktek-praktek, tamrinat, ya, latihan-latihan yang ada dari kitab Muntaha. Karena ya, jangan sampai kita punya kitabnya tapi tidak kita gunakan. Jadi hari ini cukup kita melaksanakan tugas dari sini saja. Untuk mengulang sedikit, kemarin kita sudah bahas tarkib idhofi, dan sekarang yang akan kita kerjakan di sini adalah perihal tentang tarkib idhofi. Saya ulang kembali, tarkib idhofi adalah susunan dua kata yang bukan merupakan kalimat sempurna atau disebut frasa kalau dalam bahasa Indonesia, yang dikira-kirakan di antara hubungan dua kata tersebut ada makna fi, yang artinya di atau dalam atau pada, dan lam atau li, ya, atau li pokoknya, yang artinya milik, dan min, makna min yang artinya dari, dan makna kaf atau ka yang artinya seperti, ya. Min, lam atau li, kaf, dan apa satu lagi, li, kaf, min, dan kaf, lam, apa lagi satu lagi, lam masuk alas, empat, kaf, li, min, dan juga fi, ya. Ada empat makna itu. Ada empat makna itu yang bisa dikira-kirakan antara hubungan dua kata yang bukan kalimat sempurna, maka ini disebut tarkib idhofi. Nah, contohnya apa? Contohnya sedikit saja. Baitullah. Kelihatan kan? Kurang kelihatan ya? Baitullah. Baitullahi. Kelihatan ya? Baitullahi. Nah, Baitullah. Baitullah ini adalah tarkib idhofi, ya. Karena ini dua kata yang digabung, yang disusun, ya, tapi tidak memiliki tidak menjadi kalimat yang sempurna bisa dipahami orang. Kenapa? Karena ketika kamu menyebut Baitullah, ya, saja, ya, Baitullah saja, Baitullah, maka orang yang mendengar akan bertanya-tanya lagi. Baitullah artinya bait, artinya rumah, Allah artinya Tuhan kita. Baitullah rumahnya Allah, maksudnya masjid Baitullah atau Masjidil Haram. Baitullah rumahnya Allah, rumah Allah. Nah, ketika kita menyebut rumah Allah atau Baitullah, orang yang mendengar pasti otomatis akan terheran-heran. Apa yang kau mau, apa yang kau maksud dari perkataanmu Baitullah saja, ya. Kecuali kalau kita ngomong Baitullah qaribun, rumahnya Allah dekat.
Maka ini sudah jelas, oh rumah Allah dekat. Tapi kalau kita bilang rumah Allah saja, orang bertanya, terus kenapa rumah Allah? Apa yang kau mau lanjutkan dari perkataan itu? Maka kita ketahui dari sini bahwasanya ini tidak menjadi kalimat sempurna atau jumlah sempurna dalam bahasa Arab, tapi dia susunan dua kata. Namanya prasa dalam bahasa Indonesia atau tarkib dalam bahasa Arab. Nah, tarkib ada yang idhofi kan tadi. Nah, ini tarkibnya tarkib idhofi. Kenapa? Karena menyandarkan kalimat atau kata yang pertama, menyandarkan kata yang pertama kepada kata yang kedua ini. Menyandarkan bait kepada Allah. Nah, kalimat yang disandarkan kemarin disebut mudhaf, sebut mudhaf. Mudhaf. Kalimat yang disandarkan ini baitnya, disandarkan atau disandangkan, namanya mudhaf. Nah, tempat menyandarkannya Allah itu disebut mudhaf ilaih. Mudhafun ilaihi. Mudhaf dan mudhafun ilaihi. Nah, kenapa saya katakan disandarkan atau disandingkan? Nah, bait ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah disandarkan kepada Allah. Seperti rumahku, rumah ustaz misalkan. Rumah disandarkan kepada ustaz. Maksudnya rumah itu punya ustaz. Nah, ini rumah itu punya ustaz. Kita takdirkan makna lam di situ yang artinya milik. Rumah itu punya ustaz. Itulah yang namanya disandarkan. Oh, rumah punya ustaz. Atau contoh lainnya kemarin adalah khotamu hadidin. Khotam artinya cincin, hadid artinya besi. Khotamu hadidin artinya cincin besi. Oh, cincin besi. Disandarkan cincin kepada besi, khotam kepada hadid, khotamu hadidin. Ketika disandarkan, di situ ternyata ada. Kenapa dibilang disandarkan? Karena dikira-kira ada makna min di situ. Khotamu cincin besi, khotamu hadidin, cincin besi adalah maksudnya cincin dari besi. Nah, cincin besi gimana? Oh, cincin dari besi. Ada kata dari di situ atau min dalam bahasa Arab. Khotamu hadidin maknanya khotamun min hadidin, cincin dari besi. Nah, kata min inilah yang dimaknai disandarkan atau disandangkan. Oh, cincin ini disandarkan kepada besi, yang artinya cincin dari besi. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, catatannya kemarin adalah ini kan yang kata yang pertama namanya mudhaf, kata yang kedua namanya mudhaf ilaih. Yang pertama yang disandarkan, mudhaf ilaih tempat penyandarannya kepada mana. Nah, catatannya kemarin mudhaf itu yang kalimat yang kata yang pertama ini selalu tidak boleh ditanwin. Nah, selalu tidak boleh ditanwin. Selalu tidak boleh ditanwin. Ya, dia bisa kasrah, bisa fathah, bisa domah, tapi nggak mungkin dia tanwin. Nggak bisa domah ten, nggak bisa kasrah ten, nggak bisa fathah ten. Harus nggak ada tanwinnya. Namanya mudhaf ya. Kalau dalam keadaan tidak diganggu apa-apa, biasanya domah. Makanya seperti ini baitullah, domah. Tapi dia bisa fathah juga, bisa kasrah juga. Nanti pelajarannya akan kita bahas di kemudian hari. Intinya dia yang perlu kalian tahu adalah tidak boleh ditanwin, ya. Dan hal biasanya kalau tidak ada yang mengubah hukum ini adalah dia domah dulu. Nanti kalau ada yang merubahnya boleh jadi fathah, boleh jadi kasrah. Ini baitu. Nah, kalian pahami dia domah dulu dah pokoknya tanpa tanwin. Lalu kalimat yang kedua atau kata yang kedua ya, kata yang kedua catatannya adalah yang mana dia adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih pasti selalu akhirnya kasrah. Akhirnya pasti selalu kasrah, nggak mungkin fathah, nggak mungkin domah. Itu mudhaf ilaih. Akhirnya pasti selalu kasrah, nggak mungkin fathah, nggak mungkin domah. Ingat-ingat aslinya akhirnya selalu kasrah, gitu. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau yang kalimat yang pertama yang mana kata yang pertama yang mana itu adalah mudhaf tidak boleh ditanwin, maka kata yang kedua tadi kan selalu kasrah. Tapi dia boleh ditanwin, boleh juga tidak ditanwin. Nah, kalau ditanwin tidak boleh dikasih alif lam. Kalau dikasih tanwin tidak boleh dikasih alif lam. Misalnya baitu ustadzin ya, kita ganti baitu ustadzin. Kalau ditanwin, kalau tidak ditanwin maka tidak boleh ada alif lamnya.
Ada alif lam di sini nggak boleh baitul ustadzin, nggak boleh. Baitul ustadzin. Nah, kalau tidak ditanwin, maka gantinya adalah alif lam di sini. Baitul ustadzi. Nah, jadi alif lam dengan tanwin nggak mungkin bertemu. Kalau ada alif lamnya nggak mungkin dia tanwin. Kalau dia tanwin nggak mungkin dia ada alif lam. Kalau nggak ada alif lamnya pasti dia tanwin, gitu saja. Ya, alif lam dan tanwin tidak boleh bertemu. Nah, itu singkatnya yang mana kita pelajari kemarin. Nah, tugasnya ada di kitab ini yang kalian sudah punya masing-masing, Tadribat Muntaha yang warna hijau ini, di halaman 314 latihan level 5. Ya. Dikatakan latihan di bawah ini digunakan untuk mempertajam dan mempercepat pemahaman materi yang dijelaskan dalam buku Muntaha. Cakupan materi yang dibahas adalah konsepsi idofah. Idofah yang kita pelajari tadi kita ulang juga. Target dari latihan ini adalah kemampuan mengidentifikasi. Mengidentifikasi apa? Mengidentifikasi itu kemampuan menilai ini susunan apa nih? Ini tarkib bukan? Ini tarkib, kalaupun tarkib ini tarkib apa? Idofi, isnadi atau tarkib yang lain? Itu mengecek, menganalisa, menentukan ini tarkib apa? Itu namanya identifikasi. Susunan idofah. Nah, khusus di latihan ini kita bisa mengidentifikasi susunan idofah atau tarkib idofah yang seperti ini. Nah, mengharokatinya lalu juga mengharokatinya. Bukan hanya mengidofahkan tapi mengharokati seperti yang saya katakan tadi. Misalkan mudhof ilaih selalu kasroh. Mudhofnya yang kalimat yang pertama ini itu nggak boleh ditanwin. Ya. Kalau hal pertamanya pasti domah, tapi bisa jadi dia jadi fathah, bisa jadi kasroh. Tapi yang perlu kalian tahu domah dulu dah. Gitu. Kalau ada alif lam nggak boleh ada tanwin, kalau ada tanwin nggak boleh ada alif lam. Kalau ada tanwin pasti nggak ada alif lam, kalau ada alif lam pasti nggak ada tanwin. Tinggal pilih salah satunya itu. Jadi kalian bisa mengharokatinya, Nah, lalu menganalisis asas pembentukannya dan menentukan harf di antara dua kata yang menyusunnya. Nah, lalu kalian selain bisa mengharokatinya juga bisa menganalisis asal pembentukannya. Kayak misalnya tadi baitu ustadzin. Asal pembentukannya dari mana sih? Dari dua kata, yaitu baitun dan ustadzun. Baitun ditambah ustadzun, baitun disandarkan ke ustadzun menjadi baitu ustadzin. Baitu ustadzin. Yang pertama nggak boleh ditanwin ya. Kan tadi sebelum digabungkan adalah susunan adalah satu kata baitun dan ustadzun ya. Tapi karena digabung menjadi tarkib idofi jadilah baitu ustadzin atau baitul ustadzi. Asalnya dari mana baitul ustadzi? Asalnya dua kata yaitu baitun dan ustadzun. Kalau baitullah, baitun dan Allahu. Kalau khotamu hadidin, khotamun dan hadidun ditambah. Khotamun dan hadidun. Karena itu kalian bisa mengetahui asalnya. Lihat di situ ada contohnya. Ya. Misalkan contohnya di sini kitabu khalidin, mudhof ilaih, kitab jadi mudhof, khalidin jadi mudhof ilaih. Khalidin kan kasroh, kitabu domah tapi tidak boleh ditanwinkan. Jadilah dia mudhof. Khalidin mudhof ilaih. Nah, asalnya dari mana? Kitabu khalidin, asalnya kitabun ditambah khalidin gitu. Nah, terus selain itu kalian juga bisa memperkirakan harf atau makna apa yang ada di antara hubungan dua kata ini. Sekarang tadi baitu ustadzin, hubungan maknanya adalah ada lam di situ yang artinya milik. Rumah ustadz maksudnya rumahnya ustadz. Khotamu hadidin cincin besi artinya cincin dari besi, berarti ada makna min di situ atau dari. Kalian bisa mengidentifikasi seperti itu. Ya. Nah, ada kotaknya di sini, ya. Ada kotak-kotaknya kalian tinggal isi. Yang pertama kolom pertama nomor, yang kolom kedua katanya yang mau diidentifikasi dan harus kalian harokatin ya. Jangan lupa itu contoh yang pertama sudah diharokatin, contoh seterusnya kalian soal-soal seterusnya sampai habis kalian harus harokatin. Kita Khalidin. Contohnya nih, Anda kan nggak diharokatin tuh, tolibu ilmin. Tuh saya kasih harokat ya, tolibu ilmin. Nah kalian harus tulis harokatnya tuh di katanya itu. Lalu kalian harus cari asalnya. Kayak tolibu ilmin, contohnya apa? Tolibun dan ilmun ditambah ilmun. Lalu kalian harus mencari makna dari huruf atau makna yang menjadi hubungannya. Misalnya tolibu ilmin, apa hubungannya
hubungannya ada huruf fi misalkan di situ. Thalib menuntut atau pencari, ilmin di ilmin adalah ilmu, thalibu ilmin, thalibun fi ilmin atau thalibu li ilmin. Lam ya, pakai lam ya, lam juga. Yaitu milik ilmu. Dia adalah pencari untuk ilmu atau milik ilmu. Dia pencarinya ilmu. Ada kalimat lam di situ. Lalu kalian artikan. Ya, itu tugasnya. Ingat-ingat halaman berapa? Halaman 314. Ya, saya nggak sebutkan lagi. Pokoknya kalian tonton video ini pasti sudah tahu. 314. Sampai mana ngerjakannya? Semuanya. Kerjakannya sampai 50 buah. Sampai habis tuh. Dikerjakan di buku ini saja. Lalu kalian fotokan. Fotonya harus jelas. Jangan sampai nggak bisa saya baca. Fotonya harus jelas, tulisannya juga harus jelas. Ya. Nanti kirim ke saya di Japri, jangan kirim di grup, karena kalau kirim di grup bisa dicontek dengan teman yang lain. Jangan budayakan contek menyontek. Waliyadzubillah. Tapi kirim di Japri. Begitu saja. Kagum ini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.